Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan meskipun di tengah kondisi saat ini kita tetap diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita, penghormatan kita kepada Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah, Allah yang mengasihi kita. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest. Praise Him forevermore. Praise Him from all blessing flow. Praise Him all creatures His below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Glory to God. Glory to God in the highest. Glory, 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 glory in the highest. Glory, 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 glory in the highest. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 3. Mari kita membaca secara bersama-sama. Mazmur 65 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, benar firman-Mu. Kepadamulah kami datang ya Tuhan. Kepadamulah kami datang dan menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak menerima pujian dan penghormatan kami. Kami bersyukur Tuhan, meskipun di tengah keadaan saat ini, Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk kami datang, untuk kami menyanyikan pujian-Mu, untuk kami mendengar suara-Mu. Tuhan, kami sadar
Kami manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan khawatir dan rasa ketakutan. Tapi kami bersyukur Kau Allah yang selalu menguatkan kami. Kami mohon ampun ya Tuhan atas dosa dan kesalahan kami tidak berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah ibadah kami sungguh-sungguh datang dari hati kami yang tulus, yang ingin memuji Engkau ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Masih tetap berdiri bersama dengan gereja di segala tempat. Mari kita mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, saya menyadari kondisi sekarang sangatlah sulit. Namun bagaimana kita tetap melihat Allah itu tetap baik. Yesus selalu baik. Saya berpikir ketika kita mengingat anugerahnya, ketika kita mengingat Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara, kita mau nyanyikan sebuah pujian. Di tengah segala keadaan kita, mari kita tetap bersuka cita bahwa benar, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Mari kita memuji Dia dengan bersuka cita, dengan bertepuk tangan. Dia sungguh baik, Yesus sangat baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Amin. Dia selalu baik dalam hidup kita. Saudara, sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, saya ingin membacakan sebuah ayat firman Tuhan. Terambil dari 2 Tawari 7 ayat 14 sampai 15.
Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudara, mari sekarang kita satu hati, satu suara menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami menaikkan syafaat kami di dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami meskipun di tengah kondisi yang sangat sulit. Biarlah iman kami tetap bertumbuh. Biar melalui ibadah, melalui persekutuan, jemaat-Mu tetap bertumbuh ya Tuhan. Kami terus mengingat mereka yang sedang sakit karena terpapar virus COVID-19. Mohon penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan serta kesembuhan datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Buat jemaat yang sedang berduka, Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan supaya mereka tetap punya pengharapan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang menjadi tenaga kesehatan yang menolong pasien-pasien COVID-19 pun pasien yang lain. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan mereka hati yang tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati menyerahkan gereja kami. Di tengah segala kondisi saat ini, kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami juga tak lupa berdoa bagi bangsa kami. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami memohon. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ampunilah bangsa kami. Kiranya pandemi ini boleh kami lalui dengan pertolongan-Mu. Berkati pemerintah yang sedang melakukan banyak hal dan juga masyarakat kami, khususnya kota Jogja, untuk sadar akan protokol kesehatan, untuk rela, untuk mau divaksinasi, supaya mendukung untuk penyelesaian pandemi di bangsa kami. Kami terus berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Jemaat ada waktu untuk mengambil doa secara pribadi di hadapan Tuhan. Katakanlah isi hatimu, curahan hatimu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara kepadamu. Tuhan, ini seru doa kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami di tempat ini. Kami percaya Engkau akan memulihkan baik bangsa kami maupun kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Amin. Saudara, dalam pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan semakin serupa Kristus. Mari saat ini dengan apapun kondisi kita, biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar akan tertanam menjadi benih yang subur, yang membuat kita semakin hari semakin serupa Kristus. Meskipun di tengah kondisi yang sulit, tapi biarlah firman itu bertumbuh dan orang dapat melihat hidup kita yang memuliakan Tuhan. Sebuah pujian jadi seperti-Mu, sehingga akan menyanyikan di bagian refnya terlebih dahulu. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Mari bersama-sama kita akan pujian ini. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan kami. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan
Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, satu minggu boleh kita lewati bersama. Di dalam segala kegiatan, aktivitas, bahkan mungkin di tengah-tengah segala pergumulan yang tengah kita hadapi. Tapi hari demi hari boleh kita lewati dengan pertolongan, anugerah, kekuatan daripada Tuhan. Hari ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama. Biarlah melalui ibadah ini kembali kita menenangkan hati kita, diri kita kepada Tuhan. Melalui rangkaian ibadah, pujian, doa, bahkan firman yang akan kita renungkan bersama. Dan kita boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama berdoa. Di tengah segala keterbatasan, di tengah ketidakmengertian, di tengah segala yang terjadi. Sekarang Tuhan, kami hanya ingin menenangkan diri di hadapan-Mu. Di dalam ibadah yang boleh Tuhan izinkan kami ikuti hari ini. Di dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan. Biarlah di tengah-tengah segala situasi yang ada di sekitar kami. Kami boleh mendapatkan penghiburan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Dan di saat kami juga akan bersama-sama membaca firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus juga menolong setiap kami. Membuka mata hati kami, memberikan pengertian, dan bahkan memampukan kami untuk melakukannya. Berkatilah setiap kami dan tolonglah kami Tuhan. Inilah doa yang boleh kami naikkan kepadamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama. Dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Elia di Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan datang kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita beberapa waktu ini terasa begitu berat.
Nah, hal ini bukan hanya terjadi di luar, tetapi juga terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat kita. Hari-hari yang dilewati dirasakan begitu berat adanya. Nah, tentu saja situasi yang seperti sekarang ini memang bisa membuat seseorang bisa menjadi pesimis. Merasa bahwa hidup ini sudah tidak ada harapannya. Percuma, terlalu berat. Atau yang lain merasa apatis. Ya apapun yang terjadi, terjadilah. Karena tidak tahu lagi harus berbuat apa dan bagaimana. Tetapi ada saudara-saudara kita yang masih memandang, melewati, menjalani hari-hari ini dengan optimis. Dengan tetap menaruh dan memiliki harapan di sana. So memang dalam hal ini bukan bergantung berapa besar persoalan yang terjadi. Tapi bagaimana menyikapi persoalan tersebut. Entah itu besar atau kecil. Tetapi yang menentukan adalah bagaimana menyikapi dari persoalan yang tengah terjadi itu. Ada sebuah foto yang beberapa waktu ini cukup viral. Dan foto ini mari kita lihat bersama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya ada begitu banyak orang yang sudah melihat foto tersebut. Bagi saya foto ini sederhana. Tetapi saya tertarik, di sana ada seorang yang tengah membuka usahanya di tengah situasi yang sulit. Bahkan kalau kita melihat sesungguhnya depot atau rumah makan dia juga bukan tempat yang ramai. Bukan yang ramai dikunjungi oleh para pembeli, tidak. Tetapi depot ini tampak sederhana. Tempat penjualan ini pun sederhana dan penjualnya pun sederhana. Dia seorang yang kelihatan berlatar belakang Tionghoa. Sekalipun orang melihatnya bahwa dia adalah seorang yang minoritas mungkin. Tetapi di sana kita melihat bahwa ketika dia menaruh dagangannya itu ada sebuah tulisan di kardus. Dan tulisan itu ditulis demikian. Kalau lapar boleh ambil satu makanan ini. Kalau lapar boleh ambil satu makanan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas yang dia lakukan ini semata-mata karena rasa kemanusiaan. Di dalam penderitaan, di dalam kesulitan yang dialami oleh setiap orang hari ini, namun ada seorang di tengah kesederhanaannya, di tengah kesulitannya, tapi dia masih bisa berbagi. Bukan karena dia lebih, bukan karena dia mampu, bukan karena dia hebat. Jelas dari penampilannya dia seorang yang sederhana, bukan? Memberi bukan soal kau punya tidak punya. Memberi bukan soal engkau kaya atau miskin. Memberi bukan soal engkau mampu tidak mampu, tapi memberi itu adalah soal hati. Dan inilah salah satu contoh yang boleh kita lihat. Saya yang dikasih oleh Tuhan, dia ingin berbagi di tengah situasi yang sulit. Tapi sebaliknya, ada anak Tuhan, ada orang Kristen, di tengah kesulitan dan penderitaannya, dia selalu minta didoakan supaya cepat mati, saudara. Setiap kali dikunjungi, setiap kali ditanya apa yang ingin didoakan, satu pokok doanya, doakan supaya saya cepat mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia punya istri, dia punya anak, cucu menantu yang sangat menyayanginya. Tetapi di tengah pergumulan hidup, dia mengatakan bahwa tidak ada harapan lagi. Yang dia inginkan satu, dia mati. Coba tolong tanya, kalau hari ini jemaat berjumpa dengan anak Tuhan seperti saya menyebut orang Kristen dah. Seperti ini kira-kira apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Tatkala berjumpa dengan saudara, lalu saudara bertanya apa yang ingin didoakan, lalu dia menjawab doakan supaya cepat mati. Apakah Bapak Ibu akan berkata baik,
sini saya doakan. Tuhan matikan dia saja. Hidup tiap kali minta mati saja. Saya rasa Bapak Ibu tidak akan melakukan itu, bukan? Tapi inilah yang terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita hari ini kita melihat. Ada pergumulan terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Tapi ada orang yang masih bisa melihat, ada harapan. Tapi ada orang yang kemudian hanya ingin mengakhiri hidupnya saja. Apakah orang yang kedua contoh ini terinspirasi daripada doa Elia untuk minta mati? Oh, nanti dulu saudara. Saya rasa dia bukan terinspirasi dari doanya Elia. Tapi kita melihat bahwa di dalam kehidupan seorang anak Tuhan, Tuhan izinkan memang terkadang ada pergumulan hidup. Tapi mari kita melihat. Sebagaimana yang saya sudah pernah sampaikan di dalam khotbah tanggal 4 Juli yang lalu tentang dinamika iman. So di sana kita melihat seorang yang bernama Elia. Dia dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Dia juga di sana kita melihat berdiri seorang diri berhadapan dengan minimal ada 450 nabi-nabi Baal. Tapi dia tidak gentar. Dia sanggup melawan. Bahkan di sana kita melihat di dalam kehidupan Elia, di mana pada waktu itu dia juga dipelihara oleh Allah. Dia punya pengalaman iman yang luar biasa. Ketika dia diminta pergi oleh Allah bersembunyi di sungai Kerit, tiap hari burung gagak datang memelihara dia dengan mengirimkan makanan. Dia bisa minum dari tepi sungai Kerit. Dia dipelihara oleh janda di Sarfat. Bahkan kita melihat bagaimana dengan imannya yang luar biasa. Berbeda dengan iman Ahab, berbeda dengan iman Obaja. Di dalam situasi yang sama sulit. Tapi dia memiliki iman yang berbeda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun di atas semuanya ini kita melihat. Setelah peperangan di Gunung Karmel itu. Elia boleh memenangkan pertarungan. Elia melawan dewa atau nabi-nabi Baal. Dan di sana kemudian setelah kemenangan itu pun Tuhan berkenan atasnya. Sehingga ketika dia berdoa, turunlah hujan yang selama ini tertahan 3,5 tahun lebih itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat sesungguhnya Elia punya pengalaman iman yang luar biasa, bukan? Tetapi pada waktu kita membaca bagian ini, bagian yang baru kita baca bersama, saudara mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang luar biasa, seorang yang dipakai oleh Tuhan, seorang yang mengadakan satu pelayanan yang luar biasa, tapi sekarang dia berdoa untuk meminta mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Yakobus pasal 5 ayat 17 memberitahu kepada kita. Elia hanyalah manusia biasa. Ya, Elia manusia biasa. Seperti saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang nabi, seorang pelayan Tuhan, penginjil, pendeta, majelis, guru sekolah minggu, para aktivis, semua manusia biasa. Ini yang harus kita sadari bersama. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, berkaitan dengan hal tersebut pernah satu kali saya ketika berangkat ke kantor, anak saya ke sekolah. Tapi kemudian pada waktu dia di sekolah, dia mengirimkan satu berita pendek kepada saya. Bahkan berita itu sebetulnya tidak ada kata-katanya kok. Hanya icon saja yang muncul di sana. Saya ingat icon yang dikirim kepada saya itu satu gambar orang sedang sedih. Icon yang kedua gambar
seorang yang sedang menangis. 2 icon ini saja. Dia kirimkan kepada saya. Nah, pada waktu saya pulang kantor, saya bertemu dengan anak saya. Lalu saya bertanya, Jen, apa maksud Genesis mengirimkan icon ini kepada papi? Lalu dengan polos dia berkata, karena saya melihat papi sepertinya sedang sedih dan menangis. Apakah itu yang terjadi? Ketika dia bertanya seperti itu, saya berkata, betul Jen. Papi ini pendeta, tapi papi juga manusia biasa. Karena itu doakanlah papi, doakanlah mami. Di dalam kehidupan pelayanan, terkadang ada pergumulan. Saudara, saya ingin berkata, selama saya melayani Tuhan, bahkan bersama dengan istri saya Bu Marta, hampir tidak pernah saya menangis di depan anak saya. Menangis karena pelayanan, menangis karena pergumulan pribadi, saya mengatakan tidak pernah. Saya seringkali menangis tatkala tersentuh dengan hal-hal yang begitu menyentuh perasaan saya. Seingat saya menangis bersama-sama dengan istri dan anak selama pelayanan hanya 1 kali. Pada saat kami bergumul bersama, ketika harus memutuskan kami sekeluarga mau tetap di Kalam Kudus Malang atau kami menerima undangan di Kalam Kudus Jogja, itu saja. Seperti yang pernah saya saksikan. Saya menangis bersama keluarga, bukan karena sedih akan meninggalkan kota Malang menuju Jogja. Tetapi saya lebih karena selama ini kami bersama-sama di Malang. Ada begitu banyak kedekatan dengan jemaat dan sekarang akan meninggalkan mereka. Dan mereka setiap waktu, setiap hari berkata, kalau boleh jangan pergi. Saudara, itu yang membuat perasaan kami sulit digambarkan. Dan sampai akhirnya kami memutuskan, iya, karena Jogja lebih membutuhkan. Tapi setelah itu sampai hari ini saya mengatakan saya tidak pernah menyesali, tidak pernah menangis. Tapi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengatakan inilah kehidupan hamba Tuhan, majelis, jemaat, sama manusia biasa. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi dari bagian yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa Elia seorang yang hebat, Elia yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Elia pun pernah berdoa untuk minta mati. So di dalam Alkitab juga ada contoh yang lain bukan? Musa, di tengah kesedihan hatinya dia juga berkata, cabut ambil nyawaku. Yunus, setelah mengadakan KKR yang begitu hebat untuk orang-orang Niniwe, ada pertobatan besar, tapi di sana Yunus pun pernah berdoa untuk minta mati. Paulus, pada waktu pelayanan di Asia Kecil, dia mengatakan beban ini terlalu berat bagiku. Pergumulan ini terlalu berat. Dan itu membuat berat hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siang ini atau hari ini, di dalam ibadah ini kita juga melihat contoh yang sama bukan? Dari seorang yang bernama Elia. Baru saja dia mengalami kemenangan. Dia bisa mendatangkan api dari langit untuk membakar korban persembahan. Dia baru saja membunuh nabi-nabi palsu itu. Tapi kita melihat saudara, apa yang terjadi? Di dalam kemenangan yang besar ini, Elia justru melihat Ahab tidak bertobat. Umat Israel tidak bertobat. Bahkan berita tentang apa yang dilakukannya disampaikan oleh Ahab kepada istrinya yang bernama Isabel itu loh. Yang dulu saya sudah bilang ini istri bikin sebel betul. Ketika istri dilapori bahwa tuh nabi-nabimu dikalahkan oleh Elia bukannya bertobat. Apa yang dilakukan Isabel?
Isabel mendengar kabar itu, marahlah dia. Lalu yang dilakukan, saudara, di ayat yang pertama dan kedua dikatakan, Isabel mengancam Elia. Dia berkata, mengeluarkan statement bahwa di waktu yang sama saya akan membunuh Elia. Dan berita ini sampailah ke telinga Elia. Lalu apa yang dikatakan? Maka larilah Elia. Saudara, larilah Elia. Lari kemana? Posisi hari itu ada di Yezreel. Dan kemudian dia melarikan ke Beersheba. Ada penafsir mengatakan kurang lebih 95 mil. Itu kalau dijadikan kilometer kurang lebih 150 kilometer. Dia harus pergi menjauhi Isabel. Bahkan setelah 150 kilometer ini dikatakan lagi, semalam-malaman dia berjalan kembali, seharian berjalan ke padang gurun. Ditambah lagi sekitar hampir 20 kiloan. Lebih jauh, lebih masuk lagi. Jelas, hari itu belum ada Gojek, Grab, dan dia harus berjalan atau berlari ke sana. Alkitab tidak menyampaikan dia menaiki kuda, tidak. Dia juga tidak sedang naik sepeda, hari itu belum ada. Dan hari itu hanya mengandalkan kekuatan fisik saja. Jelas di sana dia bisa lapar, dia haus, dia kesepian. Karena dia juga tinggalkan bujangnya itu di Beersheba. Saudara, kondisi ini lengkaplah bagi Elia. Tatkala dia sudah sampai di tempat tujuan, Alkitab mengatakan dia duduk di bawah pohon arar. Bukan sekedar istirahat. Bukan sekedar kemudian berdoa berkata, Tuhan saya mau tidur, saya lelah. Tapi di kelelahan itulah dia berkata, Tuhan cukup, sekarang ambil nyawaku. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lebih baik aku mati saja Tuhan. Ambil nyawaku. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mengapa orang sehebat, sekaliber dari Elia ini tiba-tiba begitu down. Tiba-tiba dia merasa lonely. Tiba-tiba dia minta mati. Cuman yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menyebabkan dia minta mati? Apakah betul dia melarikan diri dari depan Isabel itu karena dia takut mati? Banyak penafsir mengatakan sesungguhnya Elia bukan takut dengan Elizabeth. Kenapa? Kalau dia takut mati, ngapain dia doa minta mati? Orang yang takut mati tidak bakal minta doa mati, saudara. Dan yang terjadi di sini adalah dia lari karena juga dia merasa kesal hati. Kesal karena Ahab setelah pertempuran di Gunung Karmel tidak bertobat. Orang-orang Israel tidak bertobat. Elia melihat bahwa ini ada satu kegagalan yang besar di dalam kehidupan dan pelayanannya. Dia berkata, percuma saya lakukan semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebab pada waktu diancam, dia melarikan diri. Nah, apakah ancaman ini lahir daripada keinginan si Ratu Isabel untuk balas dendam kepada Elia? Atau sesungguhnya, Isabel pun sesungguhnya takut loh saudara. Bayangkan saja seorang yang bernama Elia, ketika berhadapan dengan nabi-nabinya yang berjumlah 450 orang, itu dia bisa mengalahkannya, dia bunuh semua nabi itu. Sekarang ada seorang yang bernama Isabel. Nah, siapa takut siapa sekarang pertanyaannya? Apakah betul Elia takut dengan Isabel? Atau Isabel ini dia menggertak dengan ancamannya mengintimidasi Elia karena takut nasib Isabel sama dengan 450 nabi itu.
Coba kalau hari itu yang gertak duluan adalah Elia. Dan Elia berkata, Isabel, kalau hari ini engkau tidak bertobat, nasibmu sama dengan 450 nabi. Nah, tinggal duluan siapa yang menggertak kira-kira begitu. Kalau Elia yang melakukan ini, saya percaya Isabel juga ketakutan tuh. Tapi hari itu seorang yang besar bernama Elia lari karena perempuan. Ya, sekali lagi maaf ya. The power of emak-emak ini luar biasa. Ancamannya menjadi perhitungan bagi Elia. Dan itulah yang membuat lari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu apa yang menyebabkan Elia begitu takut? Sekali lagi, Elia pergi bukan karena takut kepada ancaman Isabel. Tapi lebih kepada dia sekarang pergi di dalam keputusasaannya. Dia pergi karena dia merasa percuma. Dia pergi karena tidak ada lain yang bisa dilakukannya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia pergi, jelas di dalam keputusasaan. Dia sendiri, dia putus asa. Tapi kemudian di sana tidak hanya berhenti dia putus asa. Elia pun sekali lagi, dia mengalami depresi yang begitu berat. Dia mengalami krisis iman. Sampai dia kemudian merasa tidak ada lagi yang bisa diperbuat kecuali minta satu mati. Dan kita mengatakan dia di sana cuma tidur, berharap dia mati, berharap Tuhan mengambil nyawanya. Di sana dia tidak lagi berbuat apa-apa. Ini tanda-tanda orang yang depresi. Dia melihat tidak ada harapan. Dia melihat bahwa ya sudah. Inilah hal yang berat yang dia alami. Tidak ada siapa-siapa yang mengerti. Lebih baik matilah dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namun apa yang dilakukan oleh Allah? Ketika Elia tertidur di dalam keputusasaannya, Allah tidak membiarkan Elia. Tapi sesuatu yang menarik ketika di sana Elia tertidur di dalam kelelahannya, di dalam perasaan yang depresi, putus asa. Dikatakan Allah mengutus malaikatnya lalu datang menyentuh, membangunkan Elia dengan lembut. Di sana tidak kemudian Allah berkata, ya sudah kamu minta mati, saya matiin aja. Udah selesai urusannya. Tapi Allah tahu kondisi Elia. Dan yang menarik adalah, di sana Allah tidak berkhotbah memberikan firman, tetapi kemudian membangunkannya melalui malaikat. Dikatakan dia beri roti, dia beri minum. Dan setelah itu dikatakan berikutnya, Elia kembali setelah makan minum, tidur lagi. Inilah orang depresi. Tapi kemudian kembali malaikat datang memberi makan, minum. Saudara, di sini kita lihat tatkala ada orang yang berputus asa, kita melihat bahwa Allah peduli bukan sekedar sesuatu yang tampak rohani saja, tetapi kita melihat kebutuhan jasmani pun Tuhan perhatikan. Kelelahan fisik pun Tuhan perhatikan. Kondisi lapar haus pun Tuhan pedulikan. Dan itulah yang menghibur dari Elia. Jemaat, kita lihat setelah kemudian malaikat itu memberikan kembali makan dan minum. Inilah kita lihat cara Tuhan yang luar biasa, bukan? Kita tidak pernah bisa meremehkan betapa luar biasanya makan dan minum dan istirahat itu menjadi satu bagian yang utuh selain daripada hal-hal yang dilabeli rohani. Tapi bukan dalam pengertian ya sudah kita anak Tuhan yang penting makan minum tidur, makan minum tidur. Saudara, bukan. Itu sebabnya kemudian di ayat-ayat berikutnya kita melihat tatkala dia bersembunyi di dalam gua setelah perjalanan 40 hari 40 malam. Dengan kekuatan baru yang Tuhan berikan. Tuhan menyapa Elia, apa kerjamu di sini? Elia berkata, Tuhan aku bekerja giat, aku melakukan sepenuh hati, tapi aku tidak melihat ada hasil.
Kembali Tuhan menyapa sampai 2 kali. Apa kerjamu di sini Elia? Pertanyaan ini bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah ingin mengembalikan. Elia di tengah pergumulannya tidak hanya fokus kepada pergumulannya, tapi fokus kepada apa yang Allah inginkan. Saya lihat, tatkala Elia fokus kepada Allah melawan nabi-nabi Baal, dia berdiri seorang diri. Dia sanggup melakukan hal yang Allah inginkan. Dia tidak gentar. Kenapa? Karena fokusnya dia pada Allah. Tapi perhatikan yang kedua. Pada saat dia fokus pada kesulitan, kegagalan diri, dia fokus kepada dirinya. Dia melarikan diri. Dia tidak datang kepada Allah yang dia sembah, yang berkuasa itu. Karena fokus Elia sekarang adalah ada ancaman dari Isabel. Tidak fokus lagi kepada Allah. Saudara, betapa sering saudara dan saya, tatkala ada pergumulan kesulitan, saudara dan saya tidak melihat Allah. Saudara hanya melihat hari ini aku susah, hari ini aku menderita, hari ini aku sakit, hari ini aku susah, hari ini aku penuh pergumulan, hari ini aku menangis. Dan itulah yang membuat kita semakin hari semakin depresi. Kita mengalami krisis iman. Saudara, sekalipun hari-hari yang lalu mungkin kau berdiri teguh. Engkau berdiri seorang diri tatkala orang lain goyah imannya. Tapi tatkala engkau hari ini fokus kepada masalah, engkau begitu down, engkau jatuh, engkau tersungkur. Mari saudara, di tengah segala pergumulan yang hari ini terjadi, kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada diri dan kesulitan. Dan kita melihat panggilan yang Tuhan berikan, bukan berkutat kepada masalah. Tapi di dalam masalah ini kita menemukan Tuhan dan kembali melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Elia kembali sadar, Elia telah dipelihara oleh Tuhan. Tuhan menyatakan kau tidak seorang diri. Aku masih menyisakan 7.000 orang yang setia kepadaku. Hal ini meneguhkan Elia bahwa Elia sesungguhnya bukan seorang diri. Elia tidak gagal. Elia bersama dengan orang-orang yang masih takut akan Tuhan. Di sana kita juga melihat setelah Tuhan kembali menyadarkan Elia, dia berkata engkau masih punya tugas. Engkau harus mengurapi seorang yang bernama Hazael. Mengurapi seorang yang bernama Elisa, Yehu dalam tugasnya masing-masing. Inilah tugas yang masih diberikan dan harus dikerjakan oleh Elia. Saudara, Elia kemudian bangkit. Mari kita menyadari, terkadang di tengah pergumulan kita bisa depresi. Kita mengalami krisis iman. Tapi di tengah itu mari kita fokus bukan kepada masalah kita, tapi berfokus kepada Tuhan. Dan disitulah seperti Paulus mengatakan, segala perkara itu bisa aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ini yang menjadi penghiburan bagi setiap kita. Kita lemah, kita tak berdaya. Tapi kita punya Tuhan yang sudah mati berkorban untuk kita. Dan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan, yang memampukan kita berjalan melewati saat-saat yang sulit dan berat. Hari ini ada sebuah foto yang akan kita lihat. Seorang yang bernama Jan Markuski. Dia lahir tanggal 31 Desember 1990 di Sunnyvale, Ohio, US. Seorang pengarang lagu, penyanyi yang berbakat sejak kecil. Tapi tidak banyak orang tahu latar belakangnya. Dan pada tahun 2017 di bulan September, dia menderita satu penyakit yaitu kanker payudara stadium 3. Dia harus menggundu kepalanya karena kemoterapi. Dan selama 10 bulan dia bergumul dengan kansernya ini. Akhirnya dinyatakan sembuh. Tapi kemudian beberapa waktu lagi kansernya ini justru menyebar ke paru-paru,
hati atau liver, ke limpa, ke tulang rusuk, dan tulang belakangnya. Saudara, dia mengalami sakit yang begitu luar biasa. Dan di dalam kondisi itu sesungguhnya dia tengah hamil 15 minggu. Tetapi dalam kondisi itulah dia ditinggalkan oleh suaminya. Dan dia pun juga mengalami keguguran. Saudara, sakitnya ini bertambah hebat sampai kemudian dokter mengatakan kesempatan hidupmu cuma 2%. 6 bulan berikutnya engkau akan dipanggil Tuhan atau mati. Tapi yang luar biasa saudara, di bulan Juli 2020 kembali dia dinyatakan sembuh. Tetapi dia mengalami satu kondisi yang disebut catatonic mental breakdown. Satu kondisi di mana dia hanya teronggok di atas ranjang, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa makan, tidak bisa bicara. Dan sekali lagi kemampuan otaknya pun hanya tinggal 8%. Tetapi sekali lagi saudara yang luar biasa, dia mengalami pemulihan. Dan saat itulah ia mengikuti audisi American Got Talent. Saudara, dia menyanyikan sebuah lagu ciptaannya sendiri yang berjudul It's Okay. Dia menyanyi ini dari hati dan hidupnya. Dia ingin menceritakan bagaimana hidupnya yang tidak oke itu menjadi oke karena Tuhan yang menopangnya. Dan ketika dia menyanyikan ini, dia mendapatkan Golden Buzzer. Satu penghargaan yang luar biasa di Got Talent ini. Dan apa yang disampaikan sungguh membuat para penonton terkagum dengan hidupnya yang sesungguhnya begitu luar biasa mengalami penderitaan. Sudah yang dikasih oleh Tuhan. Ketika dia mengalami penderitaan yang hebat itu. Dia mengatakan justru aku melihat Tuhan. Aku berjumpa dengan Tuhan di saat menderita itu. Dia mendapatkan Tuhan tatkala dia meringkuk, menderita, menjerit histeris di kamar mandi. Karena rasa sakit yang luar biasa itu. Tapi dia mengatakan justru di tengah situasi itu aku melihat Tuhan. Saudara, satu kalimat yang dia ucapkan yang sungguh fenomenal, yang terkenal, dia berkata, if you can see him, look lower. Kalau engkau hari ini nggak bisa melihat Tuhan, mungkin engkau harus semakin merendah. Dan di dalam kondisi rendah dalam pengertian engkau betul-betul tidak berdaya, dia berkata, disitulah engkau akan melihat Tuhan. Saudara, Jin tampil memberi kesaksian buat kita yang melihatnya. Bahwa kebahagiaan sejati itu berasal dari Tuhan. Sekalipun kondisi tubuhnya tidak oke, namun dia oke karena ada Tuhan yang jadi sumber penghiburan bahkan kebahagiaannya. Kita akan melihat klip dari Jin tersebut. What's your name? My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird from Zanesville, Ohio. Okay, how old are you? I'm 30. 30 years old. And the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight? I'm singing an original song called It's Okay. It's okay. Yeah. It is. Hey, sing for us. Good luck. Nightbird. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright.
but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Losing all mine, now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. Oh, it's alright to be lost sometimes. Wow. Authenticity. You know, when you feel it, when it moves you, that felt like the most authentic thing I have heard this season. That was surprisingly beautiful. It was powerful, it was heartfelt, and I think you're amazing. You gave me chills. I mean, your voice is so beautiful to listen to. It was beautiful all the way around. Your voice is stunning. It is. Absolutely stunning. And I totally agree with what Howie said. There are, however, there have been some great singers this year. And I'm not going to give you a yes. I'm going to give you something else. Everything about that was really special. Good for you. Good for you. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di American Got Talent, salah satu juri yang paling ditakuti adalah Simon. Tapi Simon pada momen ini dia menekan tombol yang sangat berarti. Bahkan dia memeluk jin. Dari kekaguman yang dia lihat di tengah pergumulan, saya membayangkan tatkala orang lain tidak mengerti, Tuhan kita Yesus Kristus, dia memeluk saudara dan saya. Dia yang mengerti saudara dan saya. Dia yang peduli kepada saudara dan saya. Mari, di tengah segala pergumulan hidup yang berat saat ini, saudara tidak berjalan seorang diri, sudah bersama dengan Tuhan. Kasihnya yang tidak pernah kita bisa ragukan, sebab dia sudah menyatakan tatkala dia datang dalam dunia, memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Yaitu di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong apapun yang kau alami hari ini. Kau tidak seorang diri. Kau bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita tenangkan diri sejenak. Kita mengambil waktu sejenak. Kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah kehidupan yang kita lewati hari ini,
Ada saat-saat kita merasa begitu berat, begitu sulit, bahkan mungkin membuat kita tak berdaya. Tapi hari ini, mari kita datang kepadanya. Datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang mengerti, Dia yang peduli. Dia yang menopang hidupmu, Dia yang memegang tanganmu melewati saat-saat yang sulit dan berat ini. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, inilah kami sekalian yang boleh bersama-sama hari ini datang kepadamu. Tengoklah dari tempat yang maha tinggi dan lihatlah hidup kami yang terkadang begitu carut marut dengan kondisi dan keadaan yang terjadi, sehingga membuat diri kami hanya fokus kepada masalah yang kami alami. Kami kehilangan fokus kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah supaya melalui kesempatan ibadah ini kami boleh kembali berfokus kepada Tuhan. Di tengah pergumulan bahkan krisis iman yang kami hadapi, kami boleh memandang kepada Dikau. Kasihanilah kami Tuhan, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami supaya kami boleh kembali bangkit berdiri dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan dan melakukan kembali apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dan lakukan. Berkati dan tolonglah setiap kami Tuhan. Anak-anakmu, jemaatmu yang hari ini tengah mengikuti ibadah ini, boleh kembali dikuatkan dan diteguhkan untuk boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Demikianlah doa kami yang boleh kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini sekaligus saya ingin menyampaikan kepada jemaat ucapan terima kasih secara khusus bagi jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memberikan dukungan untuk gerakan peduli kasih. Sekali lagi atas nama majelis saya menyampaikan terima kasih. Kesempatan ini masih terbuka sampai dengan akhir bulan, yaitu bulan Juli ini. Jemaat di tengah kondisi yang sulit saat ini, hampir 1 tahun lebih gereja tidak pernah mengadakan persembahan untuk diakonia. Sehingga di sana kita tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang selalu didukung dari diakonia, tetapi kali ini ditambah dengan situasi yang terjadi, jelas di sana ada kebutuhan bagi saudara-saudara kita yang kesulitan. Mari, di waktu dan kesempatan seperti contoh tadi saya sampaikan, masih kita bisa lakukan sesuatu, memberi bukan soal kita kaya atau miskin, bukan berbicara engkau mampu tidak mampu, memberi adalah soal hati. Karena itu mari, tatkala kita punya kesempatan, kita bisa mendukung, memperhatikan saudara-saudara kita melalui doa, melalui persembahan, melalui kasih, yang akan disalurkan oleh majelis diakonia untuk saudara-saudara kita. Berupa sembako, vitamin, masker yang diberikan untuk mereka yang setengah kesulitan. Karena itu kembali saya mengingatkan, mari kita bergandengan tangan, kita melakukan sesuatu selagi ada kesempatan berbagi di tengah situasi yang sulit ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Titus Lim atas firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Tuhan Yesus selalu memberkati. Saudara, biarlah hidup kita menjadi persembahan yang selalu harum di hadapan Tuhan yang menyelamatkan kita. Mari saat ini kita mau memberikan yang
persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita sambil menaikkan sebuah pujian, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus. Mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus. Di dalam doa. Tuhan, biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan biarlah persembahan ini Tuhan kiranya boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi dalam usaha pekerjaan dan kebutuhan hidup mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mencukupi menurut rahmat dan kasih-Mu yang besar. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Doksologi, doa berkat oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Kehidupan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan, bahkan di sanalah Tuhan memberikan panggilan atas hidupmu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Ada Tuhan bersama dengan saudara. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Mari saat teduh. Warta Gereja hari ini, hari Minggu 18 Juli 2021, mengingatkan kembali minggu depan ibadah masih dilaksanakan secara online. Tautan video akan dibagikan di grup WA Jemaat. Lalu mengingatkan dalam kebaktian umum hari Minggu 1 Agustus 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus. Jemaat dapat mempersiapkan hati dan diri dengan membaca firman Tuhan dan berdoa, serta dapat menyiapkan roti, teh, atau air putih atau sirup secara mandiri. Demikianlah warta kita. Tuhan Yesus memberkati.